Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini akan berbagi cara membuat half square triangle. Nah, half square triangle ini atau disingkat HST itu adalah salah satu jenis blok dalam dunia quilt. Nah, kita siapin dulu potongan-potongan persegi seperti ini, ukuran yang kecil maupun yang besar. Biasakan untuk menggunakan warna yang kontras, jadi nanti pop up gitu hasilnya ya. Nah, ada 3 metode. Ini metode atau cara yang pertama. Jadi tumpuk 2 square sisi baik bertemu ya, udah dirapihin. Yang warnanya lebih terang di bagian atas, lalu kita garis diagonal. Garisnya pakai pensil aja. Garis ini akan menjadi panduan garis untuk dijahit. Nah, setelah itu kita buat garis 1/4 inch. Jadi kampuh atau seam allowance dalam dunia quilting itu ukurannya 1/4 inch. Nah, ini 1/4 inchnya panduan untuk nanti ngegunting. Oke, ini sesudah dijahit, tidak perlu pakai backstitch, langsung jahit aja. Nah, ini kita gunting, boleh pakai gunting kain atau rotary cutter. Bila teman-teman punya tanda 1/4 inch di penggaris quiltnya, dipakai aja, jadi nggak usah digaris lagi. Tapi kalau nggak ada, silakan digaris. Nanti sisa potongan itu kita bisa simpan untuk project HST lainnya. Nah, ini hasilnya metode pertama. Lalu metode kedua atau cara kedua sama, ditumpuk kain perseginya tadi, square-nya itu sisi baik ketemu, lalu garis lagi, garis diagonal seperti ini. Nah, bila teman-teman punya sepatu jahit yang 1/4 inch seperti yang saya pegang ini, bisa langsung dipakai, nggak usah buat garis jahitan gitu ya. Langsung aja jahit pakai sepatu yang 1/4 inch ini. Tapi kalau teman-teman belum punya, bikin aja garis 1/4 inch di sebelah kanan, sebelah kiri dari garis yang pertama tadi. Nah, ini saya menggunakan friction pen yang warnanya orange, jadi bisa kelihatan ya. Nah, yang friction itu adalah panduan atau garis untuk kita jahit. Nah, ini hasil udah dijahit. Nanti garis yang di tengah itu adalah panduan kita untuk potong kainnya. Jadi metode kedua ini dari satu tumpukan jadi 2 HST. Yang pasti menghemat waktu ya. Nah, ini hasilnya sama ya, half square triangle, dapat 2 sekali potong dan 1 tumpukan. Nah, ini cara ketiga atau metode ketiga. Kita akan menghasilkan 8 HST. Makanya saya pakai kain yang lebih besar. Nah, seperti tadi juga sama, ditumpuk sisi baik saling ketemu, lalu bikin 2 garis diagonal ke kiri dan ke kanan. Lalu kita garis lagi pakai friction pen. Itu garis panduan untuk menjahit ya, yang tadi di kanan kiri. Oke. Setelah dijahit, apabila agak kusut, teman-teman tinggal setrika aja sebelum dipotong. Setrika aja bolak-balik ya. Kadang suka agak pakering gitu, ketarik atau pokoknya agak narik gitu. Nah, setelah itu kita potong horizontal dan vertikal.
enaknya sih punya rotary cutter ya. Lalu kita pastikan nih sudut-sudutnya selaras, sehingga yakin kalau hasil potongan kita tuh lurus atau tidak melenceng ya, tidak miring gitu. Untuk teman-teman yang belum punya rotary cutter, tinggal bikin aja garis lagi pakai pensil, lalu digunting pakai gunting kain. Hati-hati dalam motong, jangan sampai kainnya geser banyak atau salah potong. Oke. Nah, ini udah kepotong jadi 4 bagian, lalu kita tinggal potong yang garis diagonalnya. Jadi hasilnya 8 HST. Efisien banget kan ya? Memang agak ribet, harus lebih hati-hati, tapi langsung jadi 8 gitu. Nah, cara setrika HST seperti ini. Kain yang lebih gelap di bagian atas, jangan kayak gini. Kalau kain yang lebih terang di bagian atas, nanti dia nerawang dan hasilnya jadi kurang bagus, kurang rapih ya. Jadi yang kain yang lebih gelap di atas, lalu kita setrika itu jahitannya. Setelah itu kita buka lipatannya, lalu kita dorong pelan-pelan. Nah, udah seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk potongan-potongan HST lainnya. Hati-hati aja, nikmatin prosesnya ya teman-teman, supaya hasilnya maksimal. Lalu kita potong nih yang kampuh yang kelihatan nih. Ada yang nyebutnya bunny ears, ada yang nyebutnya dog ears. Kita potong, boleh pakai gunting kain atau pakai rotary. Nah, udah yakin dia flat dan rapi setelah disetrika, kita ambil penggaris yang square. Lalu kita ukur, misalnya di sini kita maunya 4,5 inch gitu hasil HST-nya. Berarti harus potong sedikit, kita trim sisinya 2 sisi, lalu setelah itu diputar, terus diukur lagi. Jadi yakin kalau hasil HST kita tuh benar-benar square 4,5 kali 4,5 inch misalnya gitu ya. Itu gunanya penggaris yang square kecil-kecil kalau memang itu teman-teman sering pakai. Nah, kebetulan saya punyanya yang lebih besar karena saya jarang bikin project menggunakan square yang kecil ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana cara berhitung HST ini ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau pakai metode 1, teman-teman siapkan potongan kain sesuai dengan ukuran HST yang diinginkan. Kalau yang kedua, teman-teman lihat kan ini hasilnya lebih kecil karena kan kepotong sama kampuh ya. Ini kalau kita bandingkan, nah ini kan ada yang HST 2, metode 2 tuh lebih kecil hasilnya. Nah, jadi cara ngitungnya seperti ini. Misalnya kita mau hasil HST-nya 4 inci. Kalau pakai metode nomor 1, teman-teman siapkanlah squares yang ukurannya 4 inch. Oke, nanti kan akan ada sisanya yang bisa dipakai buat project lain. Seperti tadi udah ditunjukin, hasilnya sesuai dengan potongan awal. Nah, sama persis ya. Nah, itu yang potong metode 2 ukuran lebih kecil. Jadi kalau pakai metode 2, karena ada kampuh yang 1/4 inci, teman-teman potong square-nya 4,5 inch.
Oke, karena nantinya jadi 2 HST kan. Nah, tiap HST perlu 1/4 inch. Jadi 4 plus 1/4 plus 1/4 jadi 4,5 inch. Lalu kalau pakai nomor 3 yang hasilnya 8 HST itu, teman-teman perlunya 9 inch. Anggap aja itu HST nomor 2 ada 4, ya kan? Jadinya 4,5 tambah 4,5 9 inch ke atas, 9 inch ke bawah gitu. Jadi pastikan dulu teman-teman potong kainnya ukurannya benar sebelum lanjut ke tahap pembuatan HST. Oke. Nah, sekarang saya mau nunjukin beberapa layout yang bisa dihasilkan menggunakan HST ini. Ini layout pertama, namanya pinwheel. Seperti ini, ya, pinwheel. Nah, ini contohnya. Kalau beda ukuran sama beda warna, itu kesan yang ditampilin juga beda ya. Kalau saya pakai putih, kesannya lebih bersih. Kalau pakai warna yang kontras juga kesannya lebih ramai gitu, lebih cerah gitu. Lalu bentuk selanjutnya seperti ini, panah, seperti panah. Ini teman-teman bisa bikin layout panah ke kiri, panah ke kanan gitu. Misalnya di satu quilt panahnya ke kiri semua atau selang-seling kiri kanan gitu. Disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, ini contohnya. Saya buat satu ke kanan, satu ke kiri, lalu warnanya diselang-seling. Teman-teman bisa pakai satu warna, itu pasti juga, maksudnya satu warna. Ini kan ada kuning sama biru. Kalau pakai biru semua juga kan kesannya beda kalau sama warna yang selang-seling ya. Nah, bentuk berikutnya bisa teman-teman bisa buat diamond shape atau wajik seperti ini penyusunannya. Teman-teman bisa nyusun horizontal atau vertikal, disesuaikan aja. Lalu ukuran bloknya mau kecil atau besar pasti kesannya beda. Terusnya warnanya mau sama atau selang-seling kayak gini juga akan memberikan aksen yang berbeda gitu. Nah, ini blok selanjutnya, ini tuh pengerjaannya seperti Starburst quilt, tapi ini versi sederhananya ya. Jadi cara pembuatannya ini berdasarkan kuadran itu. Jadi saya beri contoh, kita cuma lihat 4 blok yang di sebelah kiri atas. Disusun sedemikian rupa. Nah, pola seperti ini bikin 4. Setelah itu penyusunannya misalnya seperti ini di sisi kiri atas, lalu pas ke kanan diputar lagi seperti arah jarum jam, lalu ke bawahnya diputar lagi, begitu seterusnya. Tutorialnya saya kasih linknya di sini ya, yang Starburst quilt. Cara pembuatan cukup mudah, hasilnya juga cantik. Nah, ini lagi-lagi diamond shape tapi diselang-seling, jadi kayak tulang ikan ya. Pokoknya kembangkan aja imajinasinya teman-teman. Nah, ini desainnya simple, di selang-seling atas bawah gitu, antara putihnya di tengah sama yang motif di tengah kayak gitu. Kebayang kalau teman-teman bikin dalam jumlah banyak itu pasti lucu banget buat selimut ya. Yang di tengah itu jadi kebentuk hourglass ya, kayak jam pasir gitu.
Oke, nah ini juga yang menurut saya paling sederhana. Misalnya yang satu motif madep atas, madep kanan atas semua seperti ini. Disusun aja. Jadi lucu menurut saya ininya, motifnya. Nah, kalau teman-teman mau padu padan warna, tinggal dikombinasi aja. Efeknya jadi beda ya. Kelihatan kan? Nah, ini yang warnanya diselang-seling. Kebetulan ini bloknya agak besar. Kebayang kalau bloknya lebih kecil atau blok besar lalu bikinnya banyak. Itu pasti lucu banget sih. Oke, next ini saya suka banget karena bentuknya seperti amplop. Coba diperhatikan. Ini badan amplop dan yang kuning itu adalah tutup amplop yang kebuka. Tapi kalau teman-teman puter, jadi kayak amplop yang ketutup. Ya kan? Pakai warna yang berbeda jadi kelihatan bentuknya. Nah, ini contohnya. Kalau padu padan warna yang kuning sama biru, kesannya sama yang warna dan putih gitu beda. Terus ukuran yang besar sama ukuran yang kecil juga kesannya beda. Jadi sebenarnya teman-teman bisa kreasin aja sesuai keinginan gitu. Nah, ini seperti itu ya, infinity sign gitu atau ring sign. Ini lucu banget kayak angka 8 ya. Jadi dia muter terus. Nah, sekian tutorial kali ini, semoga manfaat. Teman-teman yuk subscribe, komen, like, dan share. Bila ada request silahkan tinggalkan komen juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe dan terima kasih.